everyone, welcome to my video. Guys, maaf ya kalau misalnya ada suara hujan karena waktu aku take video ini tiba-tiba hujan. Di video kali ini aku mau kasih lihat ke kalian novel apa aja yang aku baca di bulan Mei. Di bulan Mei aku berhasil baca 7 novel dan juga 1 ebook. So, without any further ado, let's get to the list. Novel pertama yang aku baca di bulan Mei ada novel Kilogram karya Mega Sofani dari penerbit Gramedia Pustaka Utama. Novel ini mengisahkan Aruna, si cewek gendut yang hobi makan, yang memiliki seorang sahabat bernama Raka. Raka dan Aruna ini tuh begitu dekat, namun suatu hari hadirlah sepupunya Aruna yang cantik dan serba bisa bernama Nada. Raka kemudian dekat sama Nada dan membuat Aruna ini merasa tersisihkan. Kemudian Aruna itu mencoba untuk mengubah penampilannya dengan diet. Aku lumayan suka sama novel ini karena novel ini ceritanya ringan, konfliknya tuh juga ringan, tapi nggak bikin bosan. Aku udah baca 2 kali pun tetap nggak bosan. Novel berikutnya yang aku baca di bulan Mei ada novel Podcast karya Lia Nurida dari penerbit Bentang Belia. Novel ini mengisahkan tentang Berlin dan Kairo yang bekerja sama mengungkapkan suatu kasus yang pernah terjadi di SMA-nya mereka 7 tahun yang lalu. Dan kasus tersebut tuh viral gara-gara sebuah podcast yang di-upload oleh Berlin. Novel ini cukup seru, aku udah bikin video reviewnya dan akan tayang soon ya guys. Jadi jangan lupa untuk subscribe dulu biar gak ketinggalan review aku di video-video berikutnya. Novel selanjutnya yang aku baca di bulan Mei ada novel Waktu dan Tenggara karya Eldila Vimeta dari penerbit Bentang Pustaka. Novel ini adalah novel series Bentang Pustaka, judulnya Kampus Romance Series, dan ini adalah buku kedua yang terbit di dalam series ini. Novel ini mengisahkan tentang kisah cintanya Tenggara dan juga Bening yang ala-ala drakor gitu guys. Kisah cintanya mereka ini tuh kayak kisah cinta beda dunia. Beda dunianya itu adalah beda level, beda status sosial gitu. Kalau si cowoknya, si Tenggara ini anak dari konglomerat, sedangkan Bening, si ceweknya ini anak dari tukang bengkel aja guys. Novel selanjutnya yang aku baca di bulan Mei ada novel Skizofrenia karya Di Sadis dari penerbit Median Books. Ini adalah novel yang pernah ada di top wishlist aku. Aku kepo banget sama novel ini sejak pertama kali lihat novel ini di Instagram. Novel ini berlatar di tahun 1990 di mana Farah, si tokoh utama ini, mengalami sebuah pelecehan, kemudian jadi bahan gunjingan, kemudian harus kehilangan orang-orang yang tersayang. Aku juga udah review novel ini dan akan tayang segera videonya. Novel selanjutnya yang aku baca di bulan Mei ada novel Bendera Setengah Tiang. Ini karya Anissa Lim dari penerbit Coconut Books. Novel ini tuh mengisahkan tentang para aktivis mahasiswa yang memperjuangkan keadilan namun mereka dibungkam oleh oknum-oknum yang lebih berkuasa. Novel ini alur ceritanya tuh epic banget dan seru banget guys. Aku juga udah bikin video reviewnya, akan tayang segera. Novel selanjutnya yang aku baca di bulan Mei ada novel After You've Gone karya Ardelia Karissa dari penerbit Bentang Belia. Ini tuh novel series Bentang Belia Writing Marathon yang batch pertama ya guys. Aku udah pernah baca novel ini dulu dan aku baca untuk yang kedua kalinya karena aku suka sama alur cerita dari novel ini. Novel ini tuh mengisahkan seorang anak SMA bernama Samara yang antisosial dan mendapat julukan monster gara-gara sifatnya yang sangat amat ketus. Samara memiliki seorang sahabat bernama Lily. Namun, Lily hilang dalam sebuah kecelakaan pesawat yang hilang kontak dan tidak pernah ditemukan keberadaannya. Setelah hilangnya Lily, Samara ini tuh mendapatkan banyak hal-hal yang tak terduga. Hidupnya itu jadi lebih berwarna setelah hilangnya Lily.
Nah, kemudian Samara itu menulis diary sebagai wadah curhatannya dia kepada Lily dan berharap Lily akan membacanya suatu hari nanti. Novel terakhir yang aku baca di bulan Mei ada novel Summer Solstice and Strawberry Moon karya Dani Faisal dari penerbit Grasindo. Novel ini tuh terbitan tahun 2017 dan aku udah pernah baca novel ini dan ini aku baca ulang karena aku juga lumayan suka sama ceritanya sama kayak yang After You've Gone tadi. Dan ini tuh bookmarknya lucu guys, kayak gini. Novel ini tuh mengisahkan tentang seorang cewek bernama Nadine yang bertemu dengan temannya semasa SMA bernama Nadan. Kemudian dia itu bercerita tentang kisah hidupnya selama 3 tahun terakhir. Nah, si Nadine ini tuh menceritakan kisah asmaranya dia waktu dia masih kuliah di LA. Jadi waktu itu tuh dia punya pacar namanya Koster. Koster ini tuh anaknya baik, pinter, terus bertanggung jawab. Ya, good boy banget lah. Saat Nadine masih berhubungan sama Koster nih, datang lagi satu cowok dari masa lalunya Nadine yang merupakan teman SMA-nya bernama Alehan atau Ale. Ale ini tuh terkenal playboy guys. Nadine juga dibikin nyaman oleh Ale di saat Nadine ini masih berhubungan sama Koster. Kemudian, Koster dan juga Ale melamar Nadine di waktu yang hampir bersamaan. Nadine akhirnya memilih salah satu di antara mereka, namun ternyata pilihannya Nadine itu salah. Dia malah terjebak dalam suatu hubungan pernikahan yang toksik dan akhirnya Nadine itu bercerai. Aku juga baca satu e-book di bulan Mei, yaitu ini dia, Convenience Store Woman atau Gadis Minimarket. Novel ini tuh bergenre slice of life, mengisahkan tentang gadis bernama Keiko yang bekerja paruh waktu di sebuah minimarket selama 18 tahun. Keiko ini sering dianggap aneh dan abnormal oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi Keiko sendiri tuh bingung definisi normal yang dimaksud oleh masyarakat tuh yang kayak gimana. Banyak yang bilang kalau novel ini tuh ceritanya absurd karena sebelum aku baca, aku tuh juga cari referensi dengan lihat review dari kreator lain ya guys. Mungkin karena alur novel ini yang datar dan gak ada konfliknya, jadi pada bilang kalau novel ini tuh absurd. Tapi walaupun begitu, kisahnya Keiko ini tuh cukup relate dalam kehidupan nyata, dimana hal yang membuat orang menderita itu berasal dari ucapan orang-orang di sekitar. Kayak umur segini tuh harusnya udah punya kerjaan tetap, umur segitu tuh harusnya udah nikah, umur segini tuh harusnya udah punya anak. Ribet banget sih ngurusin hidup orang. So that's all guys, novel-novel yang aku baca di bulan Mei. Kira-kira bulan depan baca novel apa lagi ya? Ada yang mau kasih rekomendasi? Komen aja di bawah. Dan mungkin sampai di sini dulu guys video aku kali ini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian. And see you to the next video. Bye-bye.